Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu kita akan membahas soal-soal mengenai materi termodinamika. Kita mulai dari yang bagian pertama, ini mengenai diagram PV. Coba langsung dilihat ya. Jadi di sini ada diagram PV dari suatu gas ideal monoatomik. Nah, ini ada kondisinya A, B, C, D, tapi kita nggak dikasih tahu ya P-nya berapa, V-nya berapa. Hanya dikasih tahu energi yang terlibat. Kalau dari A ke C, dia menyerap kalor sekian. Dari C ke D itu ada usaha sekian. Dari A ke B itu usaha sekian. Terus dari B ke D dan sebagainya ya pokoknya. Jadi informasinya hanya mengenai energi pada proses terkait. Nah, tujuannya adalah kita disuruh menghitung berapa usaha yang diperlukan untuk memproses gas dari kondisi A ke D. Dari A ke D, jadi berapa W-nya? Berarti WAD ya. WAD itu berapa nilainya? Itu aja yang ditanya. Tapi ini cukup ribet karena tidak ada informasi mengenai P dan V. Nah, coba kita lihat. Kalau dari lihat gambarnya, itu adanya dari D ke A. Kalau dari tanda panah proses, itu adanya dari D ke A. Tapi ditanya A ke D, nggak apa-apa. Itu berarti tinggal gini aja, WAD sama dengan minus WDA. Jadi kebalikannya aja. Kalau A ke D misalnya 50 Joule, D ke A itu minus 50 Joule. Berarti kita cari nanti ini ya, kita harus cari WDA. Nah, untuk mencari WDA, kalau nyari W kan pakai integral yang kita tahu, pakai luas grafik. Tapi dari D ke A, kita lihat ini diagramnya melengkung-melengkung, kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Jadi kita kalau mau cari pakai integral pun nggak akan bisa. Lagi pula kita nggak tahu berapa V-nya, berapa P-nya. Nah, jadi dengan demikian ini kita harus mengandalkan informasi yang ada di soal. Lebih tepatnya nanti rumus yang kita pakai modalnya adalah ini, hukum satu termodinamika. Karena yang di soal ini diketahui adalah kalornya berapa, W-nya berapa, dan taunya berapa dari masing-masing proses. Jadi kita manfaatkan rumus ini saja, kita cari sisanya. Artinya gini ya, kalau kita ingin mencari WDA, itu berarti pakai rumus ini berarti Q dA minus delta U dA. Ini tujuan kita mencari QDA, mencari delta UDA. Supaya nanti terakhir dapat WDA. Gitu ya, jadi alurnya. Oke, sekarang kita mulai dulu mencari QDA. Dari soal, coba kita lihat nih ya. Jika gas melalui siklus ABDA, maka gas melepas kalor sebesar 8 Joule. Oke, ada petunjuk di sini. Kalau gas melalui siklus ABDA. QABDA. QABDA itu berarti QAB tambah QBD tambah QDA. Gini kan ya, membentuk suatu siklus dia. Nah, katanya siklus ABDA ini gas melepas kalor 8 Joule. Melepas kalor berarti minus nilai Q-nya, minus 8 Joule. Ini kita tahu. Nah, jadi target kita adalah nyari QDA kan. Di rumusnya ada nih QDA. Berarti kalau mau nyari QDA, kita harus cari QAB sama QBD. Nah, oke, cari dua hal ini ya, AB dan BD. Lihat proses AB ada apa? Dari kondisi A ke B, gas melakukan usaha 20 Joule. Oke, jadi yang kita tahu kalau proses AB itu usaha ya. Nggak apa-apa. Kita tahunya WAB itu 20 Joule. Dan kalau lihat dari gambarnya, AB itu proses isobar ya. Karena garisnya horizontal, jadi tekanannya tetap. Jadi kalau dibayangkan ini rumusnya tuh P delta V. Tapi kita nggak tahu P-nya berapa, delta V-nya berapa, kita nggak tahu. Kita hanya tahu pokoknya pada dari A ke B itu P-nya tetap, V-nya berubah. Sekarang kita tahu juga bahwa kalor yang terlibat pada proses isobarik itu ada rumusnya. Q pada isobarik itu sama dengan NCP delta T. Oke, dalam hal ini QAB ya, berarti kita cari. CP-nya untuk gas monoatomik ya. Monoatomik CP-nya itu 5/2R. Jadi ini bisa diganti jadi begini. Oke ya, 5/2 NR delta T. Nah, kemudian seperti biasa, karena negasi dengan berlaku PV sama dengan NRT, maka NR delta T itu sama dengan ruas kiri juga dideltakan, delta PV. Dalam hal ini yang berubah hanya V. Maka NR delta T sama aja dengan P delta V. Nah ini kita lihat P delta V itu apa? Sama dengan W kan? Nah, hal ini WAB. Jadi dengan kata lain, QAB itu sama dengan 5/2 dari WAB. Sama dengan 5/2 dikali 20. Dapat 50 Joule. Sip ya, dapat QAB. Sekarang cari QBD. Oke, cari QBD. Kita lihat nih ya.
BD itu proses apa? Isovolume. Kalau isovolume itu kita tahu delta U-nya sama dengan Q karena W-nya 0. Jadi delta U BD pasti sama dengan Q BD. Begini nih. Sekarang kita lihat di proses BD di soal diketahuinya apa. Dari kondisi BKD, gas mengalami penambahan energi dalam 45 Joule. Yap, itu delta U-nya berarti ya 45 Joule. Dengan demikian kita dapat Q BD-nya karena sama dengan delta U. Ya, oke, dapat nih ya. Berarti ini kalau kita lihat berarti QABDA yang lami 8 Joule, ini dapat yang kakaknya nih. QAB tadi berapa QAB? 50. Terus QBD 45. Nah, dengan demikian dapat dong QDA. QDA kita berapa tuh ya? Tinggal dipindah ruas saja. Minus 103 Joule. Sip, kita udah memperoleh satu hal yang dibutuhkan untuk menghitung WDA. Sekarang yang terakhir tinggal ngitung delta UDA. Sekarang gimana caranya ngitung delta UDA? Jadi kita akan tinjau hal yang sama, idenya kita tinjau satu siklus ini nih, ABDA. Sekarang kita gantian ya, kita tinjau ACDA. Tapi yang kita tinjau delta U. Delta U ACDA. Itu pasti sama dengan delta U AC tambah delta U CD plus delta U DA. Nah, berapa nilainya? Di soal sih nggak dari kasih tahu. Di soal tahunya dari A ke C sekian, C ke D sekian. Nah, tapi kita tahu gini, delta U itu hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Nggak bergantung pada proses. Jadi kita lihat ACDA ya, A ke C ke D kembali lagi ke A. Jadi kita menghitung suatu nilai lintasan ya kembali ke titik semula. Jadi awalnya di A, akhirnya di A. Otomatis pasti delta U-nya 0. Karena akhir sama dengan awal. Gitu. Jadi ini kita akan manfaatkan. Dengan demikian kalau mau cari delta UDA, cari dua sisanya, delta UAC sama delta UCD. Delta UAC ya, sekarang kita lihat. Diketahui bahwa dari A ke C gas menyerap kalor 15 Joule. A ke C itu isovolume. Kalau isovolume berarti Q sama dengan delta U. Ini delta UAC sama dengan QAC. Dan itu sama dengan kalor yang diserap 15 Joule. Diserap ya berarti plus 15 Joule. Oke, jadi kita udah dapet delta UAC-nya. Sekarang delta UCD. Proses CD tahunya apa? Dari kondisi C ke D, usaha dilakukan gas sebesar 40 Joule. Berarti yang kita tahu W-nya. WCD 40 Joule. WCD itu 40 Joule. Dan CD proses apa? Isobar. Lagi-lagi ini delta V ya. P delta V. Tapi kita nggak tahu P-nya, kita nggak tahu delta V-nya. Kalau mau cari delta U berarti gimana? Delta U rumusnya cuma satu ya. Karena dia monoatomik, pakai 32 NR delta T. Nah, ini jelas NR delta T sesuai dengan yang di sini sama dengan delta TV. Dalam hal ini yang berubah V-nya. Jadi gini aja dong. Dan P delta V sama dengan W. Maka ini 32 WCD. Dan kita udah tahu WCD-nya 40 Joule. Yap, nanti kita akan peroleh angka 60 Joule. Sip deh. Jadi kita udah dapat semuanya nih. Maka kita tinggal hitung aja ini. Delta UAC 15 Joule. Delta UCD 60 Joule. Begini. Nah, kita peroleh deh jadi. Oke, delta UDA sama dengan minus 75 Joule. Begini nih ya. Sip, jadi dengan demikian QDA tahu minus 103. Delta UDA tahu minus 75. Tinggal dihitung dong berarti. Maka kita peroleh ini. Yap, tinggal dihitung langsung dapat 28 Joule, minus 28 Joule. Tapi belum beres, kita mau nyari WAD. Ya udah tinggal diminusin aja 28 Joule. Berarti gitu. Oke. Akhirnya kita dapat. Jadi inti dari soal ini adalah bisa menggunakan ini hukum satu termo dengan baik dan benar. Plus informasi ini ya, TVN RT. Dan juga jangan lupa juga sifat-sifat dari proses isobar dan isovolume. Gitu. Oke, sekian untuk pembahasan sama kali ini. Semoga ini membantu dalam memahami termodinamika lebih lanjut. Sampai jumpa di soal yang berikutnya. Terima kasih.